Tubuh Adam versus tubuh Yesus. Di channel ini saya sudah pernah mengupload video yang berjudul, Apakah tubuh Yesus berasal dari tubuh Maria? Dan kali ini saya akan membahas tentang tubuh Adam versus tubuh Yesus, karena masih banyak hamba Tuhan keliru memahami siapa Yesus dan bagaimana tubuh kemanusiaan Yesus selama hidup sebagai manusia dan setelah ia mati dan bangkit. Dalam hal ini saya akan menganalisanya dari dua sumber, yaitu logika ilmu pengetahuan atau sains dan Alkitab. Kalau para hamba Tuhan saja masih banyak yang keliru mengenai keilahian dan kemanusiaan Yesus, bagaimana mereka yang bukan hamba Tuhan dan mereka yang bukan Kristen? Makanya tidak mengherankan jika di agama lain terjadi kekeliruan. Di satu sisi mengakui jika Yesus adalah firman Allah, tetapi di sisi lain kata Yesus adalah firman Allah dipahami dengan makna, Yesus diciptakan dengan firman-Nya. Dan mereka tidak menyadari jika Adam dan binatang diciptakan Allah dengan firman-Nya, tetapi Adam dan binatang tidak pernah disebut sebagai firman Allah. Karena ketidakpahaman mereka, sehingga mereka berpikir jika Yesus sebagai firman Allah adalah sama seperti Adam dan binatang yang diciptakan Allah dengan firman-Nya, maka turunlah ayat Quran Surah Ali Imran ayat 59. Mudah-mudahan dengan video ini ajaran-ajaran yang keliru dari para hamba Tuhan dapat diluruskan, sehingga terhindar dari penyimpangan yang semakin jauh dari mengenal Yesus yang sesungguhnya. Mengenal makhluk ciptaan Tuhan. Semua makhluk hidup, yaitu Adam dan binatang diciptakan dari debu tanah, lalu diberi nyawa yang mengalir dalam darahnya. Manusia yang berasal dari Adam dan binatang yang berasal dari benih binatang tentu berasal dari debu tanah, sebab benihnya berasal dari debu tanah, tetapi memiliki nyawa yang berbeda. Dalam hal asal-usulnya, yang membedakan manusia dan binatang adalah nyawanya, yaitu darahnya, tubuhnya jelas sama-sama berasal dari debu tanah. Tanpa nyawa atau darah, maka makhluk hidup akan mati dan lama-kelamaan mengalami proses pembusukan dan kemudian kembali kepada asal-usulnya, yaitu debu tanah. Nyawa adalah darah yang di dalamnya ada nafas hidup atau roh kehidupan, sebab firman Tuhan di dalam Alkitab berkata, Kejadian 9 ayat 4, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Kejadian 9 ayat 5, tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya, dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Dengan demikian, secara garis besarnya makhluk hidup terdiri dari debu tanah dan nyawa. Dalam persamaan matematika dapat dituliskan, makhluk hidup sama dengan debu tanah ditambah nyawa. Manusia sama dengan debu tanah ditambah nyawa manusia. Ketika nyawanya diambil, maka manusia maupun binatang akan kembali menjadi debu tanah. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang berkata, Kejadian 3 ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ayub 34 ayat 14-15, jikalau ia menarik kembali rohnya, dan mengembalikan nafasnya padanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup, dan kembalilah manusia kepada debu. Pengkhotbah 12 ayat 7, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi sangat jelas jika kemanusiaan Adam terletak pada darah atau nyawanya, sedangkan tubuhnya hanyalah debu tanah, sama seperti binatang. Tubuh kemanusiaan Adam versus tubuh kemanusiaan Yesus. Tubuh kemanusiaan Adam tadi telah dijelaskan, bagaimana dengan tubuh kemanusiaan Yesus? Apakah Yesus sama seperti Adam? Di mana letak kemanusiaan Yesus? Dengan tubuh apakah Yesus bangkit? Apakah Yesus bangkit dalam hakikatnya sebagai manusia? Saya akan mencoba menjelaskan pertanyaan-pertanyaan di atas berikut ini. Pertama, apakah Yesus sama seperti Adam? Alkitab dengan jelas mengatakan jika Yesus lahir berasal dari Roh Kudus yang dilahirkan melalui rahim Maria. Ia bukan dari benih manusia, sehingga ia tidak memiliki gen dari Adam, tetapi ia memiliki darah atau nyawa manusia yang diturunkan dari Maria. Karena Yesus turun menjadi manusia adalah dalam rangka menggenapi darah perjanjian yang telah disampaikan oleh Musa pada kitab Keluaran 24 ayat 8. Untuk kurban keselamatan manusia.
Di dalam kitab Injil sangat jelas dikatakan, Maria mengandung dari Roh Kudus, bukan dari benih laki-laki. Lukas 1 ayat 34-35, Matius 1 ayat 18, dan ayat 20. Kalau Yesus bukan dari benih manusia, maka tentu Yesus tidak berkaitan dengan sel kelamin atau sel reproduksi manusia, yaitu sel telur dan sel sperma. Sebab sel telur pasangannya adalah sel sperma. Sebutan buah rahim pada Lukas 1 ayat 42 bukan berarti bicara tentang sel telur, tetapi karena terjadi di dalam rahim. Apakah Roh Kudus berubah menjadi sel sperma lalu membuahi sel telur Maria sehingga Yesus ada? Apakah Allah bersetubuh dengan Maria sehingga sel telur Maria dibuahi lalu mengandung Yesus, dan Maria sebagai ibu biologis Yesus dan Allah sebagai bapanya? Sel telur hanya akan berguna jika ia dibuahi oleh sel sperma laki-laki. Jadi sangat jelas bahwa terbentuknya embrio di dalam rahim Maria bukan secara biologis, tetapi terjadi karena kuasa Tuhan yang kita kenal dengan istilah inkarnasi atau menjelma, yaitu terjadinya perubahan wujud dari roh menjadi daging karena ada darah manusia. Karena Yesus dikandung dari Roh Kudus di dalam rahim Maria, maka dalam wujud Yesus sebagai manusia dapat dituliskan sebagai berikut. Yesus sama dengan Roh Kudus ditambah nyawa manusia. Roh Kudus yang menjadi daging adalah kodrat ilahi yang ada pada Yesus. Nyawa manusianya didapat dari Maria ketika ia dikandung. Nyawa atau darah manusia yang berasal dari Maria menjadi kodrat manusia, yang menyatu di dalam tubuh inkarnasi Yesus. Perbandingannya dengan tubuh Adam. Adam adalah debu tanah yang diberi nyawa manusia, sehingga ia menjadi makhluk yang hidup. Asal-usul tubuh Yesus dan Adam jelas berbeda. Tubuh Yesus adalah inkarnasi roh Allah, sedangkan tubuh Adam adalah debu tanah. Persamaannya adalah sama-sama memiliki nyawa manusia, sehingga tubuh roh Yesus menjelma menjadi daging, dan debu tanah pada Adam juga berubah menjadi daging. Sedangkan antara binatang dan manusia adalah, baik binatang maupun manusia tubuhnya diciptakan dari tanah, yang membedakan adalah nyawa atau darahnya. Nyawa manusia atau darah pada Yesus diperoleh ketika ia dikandung di dalam rahim Maria. Ketika Yesus mati dibunuh dan darah atau nyawanya keluar, maka kemanusiaan Yesus akan kembali kepada Bapa dan tubuh Yesus kembali ke wujud semula, yaitu tubuh roh, sebab dari sana asal-usulnya. Di surat Kolose 2 ayat 9 dikatakan, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Artinya, kealahan Yesus menyatu dengan kemanusiaannya, karena nyawa atau darah manusia ada dalam tubuh jelmaannya. Sehingga, tubuh kemanusiaan Yesus memiliki dua kodrat, yaitu kodrat ilahi dan kodrat manusia. Kodrat ilahi Yesus adalah karena ia dikandung dari Roh Kudus, sehingga tubuhnya adalah hasil inkarnasi Roh Kudus dengan darah manusia. Kodrat manusia Yesus adalah karena ia memiliki nyawa atau darah manusia yang diperoleh dari manusia ketika ia dikandung di dalam rahim. Kedua, di mana letak kemanusiaan Yesus? Dari penjelasan di atas sangat jelas jika kemanusiaan Yesus terletak pada darahnya atau nyawanya, bukan dagingnya, karena daging Yesus merupakan jelmaan dari Roh Kudus, yang berasal dari sorga. Daging manusia dan binatang sama-sama berasal dari tanah, yang membedakan adalah nyawa atau darahnya. Sedangkan Yesus dan Adam sama-sama memiliki nyawa atau darah manusia, yang membedakan adalah asal-usul dagingnya atau tubuh jasmaninya. Alkitab sangat jelas mengatakan, Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga, Yohanes 6 ayat 50, 51, dan 58. Roti hidup yang dimaksud adalah tubuh Yesus, artinya, tubuh Yesus tidak berasal dari manusia, tetapi hasil inkarnasi Roh Kudus dengan darah manusia. Yesus keluar dan datang dari Allah, Yohanes 7 ayat 29, Yohanes 8 ayat 42, Yohanes 16 ayat 27, Yohanes 16 ayat 28, dan lain-lain. Yesus keluar dan datang dari Allah, sehingga ia disebut anak Allah. Yesus adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega, Wahyu 1 ayat 17, Wahyu 2 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 22 ayat 13, dan lain-lain. Kalau Yesus adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega, mengapa ada yang mengatakan tubuh Yesus berasal dari Maria?
Yesus disebut anak manusia adalah karena ia mendapat nyawa atau darah manusia dari manusia, yaitu Maria. Kitab Injil juga berkata bahwa Yesus adalah Sang Pencipta, sebab ia adalah firman-Nya. Yohanes 1 ayat 3, Yohanes 1 ayat 10, 1 Korintus 8 ayat 6, Ibrani 1 ayat 2, Kolose 1 ayat 16. Kalau Yesus adalah Sang Pencipta, bagaimana pula ada yang mengatakan tubuh Yesus berasal dari Maria, keturunan Adam, makhluk ciptaannya sendiri? 1 Korintus 15 ayat 45-47 berkata demikian. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah, kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, manusia kedua berasal dari sorga. Oleh karena itu, Yesus disebut manusia adalah karena ia memiliki nyawa manusia, yaitu darah manusia di dalam tubuh jelmaan dari Roh Kudus Allah. Ketiga, apakah Yesus bangkit dengan hakikat sebagai manusia? Tadi sudah dijelaskan bahwa Yesus adalah hasil inkarnasi Roh Kudus dengan nyawa manusia. Jika nyawa yaitu darah manusianya diserahkan, apakah Yesus masih dapat disebut manusia? Ketika Yesus bangkit dari kematian, apakah ia masih memiliki darah atau nyawa manusia di dalam tubuhnya? Jika Yesus kemudian bangkit tanpa darah manusia atau nyawa manusia di dalam tubuhnya, apakah Yesus masih dapat disebut bangkit dengan hakikat manusia? Di dalam Yohanes 10 ayat 17-18 Yesus memang berkata, "Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku." Dalam hal ini Yesus menyerahkan nyawanya dalam wujud darah, tetapi ia mengambilnya kembali dalam wujud roh. Nyawanya diambil kembali bukan berarti ia kembali menjadi manusia, sebab semua nyawa manusia yang mati akan kembali kepada Allah. Di dalam Pengkhotbah 12 ayat 7 pun dikatakan, "Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya." Tubuh Yesus yang bangkit dari kematian memang tidak langsung berubah kembali secara total dalam wujud roh, sebab kandungan air di dalam tubuh inkarnasinya dalam keadaan normal akan butuh waktu untuk hilang. Sebagaimana orang yang meninggal tidak akan langsung berubah menjadi tanah, tetapi butuh waktu proses pembusukan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika Yesus bangkit dari kubur ia tidak lagi sebagai manusia, tetapi telah terjadi pemulihan dari tubuh inkarnasi ke tubuh rohaniah untuk kembali seperti semula. Ketika Yesus berkata setelah ia bangkit, "Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku, adalah karena masih dalam proses pemurnian dari tubuh jasmaniah ke tubuh rohaniah. Sebagaimana pada perubahan dari tubuh jasmaniah ke debu tanah juga membutuhkan waktu." Jadi sangat jelas jika jasmani Yesus adalah hasil perubahan wujud dari roh menjadi daging karena ia sudah mengambil darah atau nyawa manusia dari tubuh manusia. Setelah Yesus bangkit dari kematian dan ia kembali ke wujud semula, maka selanjutnya Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Matius 28 ayat 18. Artinya, Yesus telah kembali ke dalam kemuliaannya sebagai Allah, bukan lagi dalam hakikat sebagai manusia. Tentang kebangkitan tubuh, Alkitab sangat jelas mengatakan. Silakan baca lengkap pada 1 Korintus 15 ayat 35-42. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan, dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Jadi sangat jelas jika kebangkitan tubuh yang dimaksud bukan dengan tubuh yang lama, tetapi dengan tubuh yang baru, yaitu tubuh rohaniah. Setelah Yesus bangkit dari kematian, di dalam kitab Injil sangat jelas dikisahkan bahwa Yesus disebut menampakkan diri, artinya ia dapat menghilang. Berikut cuplikan ayatnya.
Markus 16 ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Markus 16 ayat 12. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Markus 16 ayat 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan seterusnya. Yohanes 21 ayat 1. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Yesus sempat tidak dikenal, karena perubahan wajah dan penampilannya. Setelah bangkit, Yesus berbicara dengan 2 orang murid-muridnya bersama yang lain namun mereka tidak mengenalnya. Setelah mereka selesai cerita kepada Yesus mereka makan dan ketika itu terbukalah mata mereka dan mengenal Yesus namun seketika itu Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Lukas 24 ayat 13-31. Yohanes 20 ayat 15-16. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Yohanes 21 ayat 4-7. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Yesus muncul tiba-tiba di dalam ruangan yang sudah ditutup. Lukas 24 ayat 36-39. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Yohanes 20 ayat 19-20. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Paulus bertemu dengan Yesus ketika di perjalanan menuju Damsyik dalam wujud bercahaya. Kisah Para Rasul 9 ayat 3-6. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Juga ada di Kisah Para Rasul 22 ayat 6-8, dan pasal 26 ayat 13-15. Yesus dapat menghilang dari pandangan atau muncul di ruangan terkunci adalah karena tubuhnya sudah mulai kembali ke wujud semula, yaitu Roh Kudus Allah, sebab nyawa kemanusiaannya telah diserahkan, sehingga tubuh kebangkitannya bukan dengan tubuh manusia yang dimuliakan. Yesus disebut sama dengan manusia bukan tentang sel tubuh. Ibrani 2 ayat 14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Yesus menjadi sama dengan mereka adalah karena memiliki darah atau nyawa manusia, sehingga akan merasakan sakit,
sedih, lapar dan lain-lain. Ibrani 2 ayat 17, itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Disamakan di sini bukan soal asal-usul tubuhnya, sebab sangat jelas Yesus berasal dari Roh Kudus. Disamakan di sini adalah hal penderitaan, hinaan dan rasa sakit. Roma 8 ayat 3-4. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Yang serupa di sini bukan asal-usul dagingnya, sebab sangat jelas Yesus berasal dari Roh Kudus. Daging Yesus serupa dengan manusia adalah karena darah yang ada padanya berasal dari manusia yang berdosa. Coba bandingkan makna kata sama di ayat ini. 1 Petrus 1 ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ayat ini tidak berarti kandungan darah Yesus sama dengan kandungan darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, tetapi tentang kesamaan dalam hal darah untuk kurban. Kemanusiaan Yesus menurut Filipi 2 ayat 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Mengambil rupa artinya dia sudah ada sebelumnya dalam wujud roh, lalu menjelma menjadi manusia dengan mengambil darah atau nyawa manusia, sehingga ia sama dengan manusia. Oleh karena itu, stop mengajarkan tubuh Yesus berasal dari sel telur Maria. Stop mengatakan jika Yesus bangkit dalam hakikat sebagai manusia. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat kepada semua orang, walaupun isi video ini berbeda dengan apa yang kita pahami selama ini dari pengajaran guru kita, pendeta atau pastor bahkan gereja kita. Semakin maju ilmu pengetahuan, maka semakin maju pula lah seharusnya pengenalan kita tentang siapa Yesus, bukan semakin menyimpang dan sesat.